Hey, halo Sobat ABS. Di sini sudah ada beberapa cordless impact wrench dari Molar, brand Molar. Ini pertama kalinya saya review produk dari Molar dan ada beberapa. Jadi nanti kita akan tes satu-satu, tentunya tidak dalam satu video, nanti video terpisah. Untuk saat ini yang akan saya review adalah tipe yang CIW 20350E, tipe E. Jadi dapat satu buah baterai sudah menggunakan hard case. Nah, kalau tipe-tipe yang lainnya ini misalkan ada yang 20500U. Kalau U ini dia unit only dan dia itu nanti bakalan dapat kardus gitu ya untuk boxnya. Sedangkan yang tipe E seperti ini dia mendapatkan satu baterai, dan ada juga yang tanpa tipe E 20350 aja dia mendapatkan dua buah baterai dan sudah menggunakan hardcase semuanya. Sedangkan kalau yang ini memang dari sananya cuma dapat satu baterai tapi baterainya tuh 6 ampere. Dia ini tipenya adalah CIW 20980 yang 1000 nm. Jadi dia tidak ada embel-embel E ataupun U, tetapi memang dari sananya dapat baterainya itu cuma satu. Oke ya, sekarang yuk kita fokus saja langsung ke Molar. Kita cek ya build quality-nya seperti apa, kita unboxing, sekalian nanti kita cek di lapangan, tes langsung seperti apa performanya. Oke Sobat ABS, ini dia ya. Jadi untuk hardcase-nya dapat seperti ini, bukan box, bukan kardus biasa, tapi menggunakan hardcase yang lumayan oke ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada tulisan Molar dan ini stiker ya Sobat ABS, tapi di sini ada stiker yang kayak bekas stiker apa gitu nempel. It's okay. Kemudian kalau untuk membukanya caranya seperti ini, klik dua di sini dibuka lalu diangkat ke atas. Nah, pertama-tama teman-teman pasti dapat yang namanya manual books ya, seperti ini. Molar profesional, ada beberapa varian tools yang mereka punya ya, tidak hanya impact wrench, ada cordless drill, cordless impact driver, kemudian ada gerinda, ada oscillating, dan ada mesin bobok juga ya ternyata. Lengkap juga. Nanti kalau misalkan ada lagi kita coba review juga ya produk-produk dari Molar yang lainnya. Sedangkan untuk service centernya teman-teman bisa lihat seperti ini, ada Molar Professional Power Tools PO Box 1108 SMG. Jadi masih menggunakan PO Box alamatnya. Kalau teman-teman mau garansikan mungkin bisa hubungi toko yang kalian beli juga ya. Jadi biar bisa langsung nanti ke alamatnya. Nah, kemudian kalau untuk garansinya kita bisa lihat ketentuannya ya. Jadi garansinya itu 6 bulan paling lama. Jadi garansi pertama, ketentuannya selama 3 bulan pertama itu teman-teman dapat suku cadang diskon di 30%, berlaku untuk satu kali reparasi. Sedangkan garansi yang kedua ini selama 6 bulan pertama suku cadangnya diskon 30%, berlaku untuk satu kali reparasi juga. Nah, kalau untuk kelengkapannya, pertama-tama kita bisa lihat nih, ada satu buah plastik sepertinya yang isinya ada strap ya, tali untuk bisa kita gantung, satu utas seperti ini tali, kemudian kita dapat NSK grease ya Sobat ABS. Jadi ini fungsinya bisa kita pakai untuk melumasi ya bagian gearboxnya mungkin ya, atau bagian impactnya, bagian dalamnya. Saya belum pernah coba juga, nanti kita lihat aja lah. Kemudian yang kedua, ini dapat 4 buah kunci shock. Nah, seperti ini Sobat ABS. Jadi dapat ringnya juga. Ringnya 2, kuncinya pin 1 seperti ini. Dan ada 4 buah. Yang pertama ini ada yang 19 mili. Kemudian ada 17. Kemudian ada 21. Dan juga dapat kunci yang 22. Dan ini kebanyakan memang udah cocok ya untuk sepeda motor ataupun mobil-mobil rumahan. Kemudian selanjutnya kita dapat satu buah charger ya. Ini Molar profesional. Inputnya ada di 110 240 volt, 5060 Hz, 20 volt, 2 ampere. Dan ini menggunakan untuk baterai-baterai Li-ion ya, Li-ion charger. Nanti kita coba ngecas juga. Dan ini baterainya dapat satu buah yang kapasitasnya itu 4 ampere ya. CIW 20350E. Molar profesional 20 volt. Ini kalau baterainya, build quality-nya sesuai harga ya Sobat ABS. Molar tidak terlalu mahal harganya. Dan ini ada indikator untuk kita ngetes berapa sih kapasitas baterai yang tersisa. Sudah oke, sudah ada ininya ya. Kemudian untuk unitnya itu sendiri, nah seperti ini ya Sobat ABS. Kalau kita pasangin dengan baterai, apakah susah? Oh, ternyata gampang juga ya. Melepasnya juga gampang, memasangnya juga mudah. Nah, kalau kita lihat di sini untuk build quality, yang pertama-tama yang saya rasakan produknya ini handle-nya lumayan kecil ya Sobat ABS. Kemudian dia sudah ada rubber di bagian atas untuk bumper. Kemudian di bagian untuk handle
Jadi kalau dipegang cukup ergonomis karena kecil banget handle-nya ini menurut saya. Dan ada reverse dan forward. Kemudian di bagian sini ya, teman-teman bisa lihat ada tulisan brushless. Jadi sudah menggunakan motor yang brushless. Lalu ada ini ya, ada modenya. Modenya udah digital loh Sobat ABS ya. Jadi tinggal dipencet kanan atau kiri aja nanti untuk melihat. Nanti akan saya coba nyalakan. Kemudian untuk bagian ini gearbox-nya atau impact-nya seperti ini, dan anvil-nya atau drive-nya di setengah in ya Sobat ABS ya. Jadi masih yang ukurannya kecil karena dayanya juga 350 Newton. Oke, sekarang kalau untuk menyalakan modenya ini nggak bisa dipencet ya walaupun ada baterainya. Teman-teman bisa nyalakan triggernya. Jadi LED-nya menyala, plus nanti di bawah sini juga menyala. Jadi teman-teman mau ubah dia, ini kan 350 ya, paling tinggi. Kita ubah ke lebih rendah, 330, 310. Jadi kalau kita pencet gitu, dia akan turun terus sampai ke minimum paling kecil tuh di 170 Newton. Jadi kalau naikkan tinggal pencet yang sebelah sini, kalau turunkan pencet sebelah sini. Dan dia harus kondisi di-on-kan dulu baru bisa dipencet-pencet ya Sobat ABS gitu. Nah sedangkan kalau reverse ya, kita buat ke reverse dia akan... Nah, dia bisa berhenti juga kalau misalkan bautnya sudah kendor ya. Nah, langsung berhenti gitu. Kalau udah nggak ada torsi, dia berhenti. Dan masih bisa menggunakan ini ya, torsi, maksudnya RPM-nya bisa berkurang juga. Tinggal kita pencet-pencet aja yang ada di sini ya. Ini paling rendah. Nah, ini pelan sekali muternya. Dan masih dia kalau torsinya nggak dapat juga akan segera berhenti. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita naikkan, kalau dinaikkan ini nggak bisa ya Sobat ABS, mesti kalian forwardkan dulu ke kanan, baru kalian ke kiri kan, baru dia bisa kenceng lagi ke maksimal paling kenceng. Nah dia muter terus, tapi kalau kalian mau buat dia muter terus berhenti, kalian pencet yang sebelah sini sekali, nah dia akan berhenti kalau misalkan sudah tidak punya torsi lagi. Oke, sekarang kita timbang ya berapa bobotnya. Untuk unit only tanpa baterai, itu beratnya ada di 1 kilo aja, 1 kilo lebih 71 gram. Kemudian kalau menggunakan baterai yang 4 ampere bawaan, itu menjadi sekitar 1,6 kiloan setengah. Dan Molar ini baterainya bisa ganti-ganti juga ya dengan produk-produk Molar lainnya baterainya, baik yang 4Ah, 6Ah seperti ini. Kalau menggunakan yang 6Ah, beratnya total menjadi sekitar 1,9 kilo Sobat ABS. Wah, nanti kita tes pakai yang ini aja ya. Kayaknya lebih mantap gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kita lihat seperti ini, kalau kita hentakkan, dia tidak sampai begini ya. Karena memang baterainya gede banget, berat gitu ya. Dan ini secara overall build quality-nya lumayan oke loh Molar ini. Kalau ini memang masih stiker ya Sobat ABS, belum ada embossan sama sekali. Hanya di brushless-nya ini yang memang emboss, dan itu kan universal kalau tulisan brushless ya. LED-nya juga dia tidak langsung berhenti, masih menyala terus walaupun ada beberapa detik yang sudah kita lepas trigger masih mau menyala dia, aman. Untuk anvil-nya setengah in seperti ini ya, jadi kita sekalian tes RPM-nya. Di speed yang paling tinggi ya, ini di 350 langsung. ...2200 ya Sobat ABS, kenceng juga nih RPM-nya. Kalau reverse-nya kita coba tes. Sama ya, reverse-nya juga di 2200-an. Oke, yuk langsung aja kita bawa ke lapangan, kita tes apakah dia mampu membuka baut dengan kapasitas di 350 Newton. Oke Sobat ABS, ini sudah di tempat uji ya. Jadi kali ini kita akan cobain untuk membuka baut rodanya dari mobil-mobil rumahan seperti Avanza, Xenia, kemudian pickup L300 dengan torsi settingan yang disarankan pabrikan adalah di 107 Newton. Kemudian nanti kita pakai yang baut 26 juga untuk truk Canter ya, yang 100 PS yang roda 4 itu dengan settingan torsi di 350 Newton. Kan pas banget ya. Ini maksimal di 350 Newton. Sekarang kita tes dulu untuk pengencangannya menggunakan kunci momen. Ini kunci momennya dari Molar juga ya Sobat ABS ya. Jadi pas banget. Ini kita coba di 107. Nah, teman-teman lihat di sini udah posisinya di 100. Sekarang kita tinggal tambahkan aja ke 7. Nah, 107 ya. Oke, sudah 107. Kita langsung aja coba buka untuk mobil-mobil pribadi atau sekelas pickup L300.
Seberapa cepat? 1, 2, 3. Wah, cepet banget ternyata. Untuk L300 aman ya Sobat ABS, untuk mobil-mobil rumahan apalagi. Tergantung settingannya aja berapa, karena maksimalnya juga di 350 ya. Jadi saya rasa masih aman banget. Sekarang kita coba juga untuk yang torsi 350 Newton, settingan untuk mobil-mobil Canter 100 PS, 4 roda. Oke, ini di 350 ya, pas banget torsinya kita setting. Oke, 350 Newton. Langsung aja coba kita buka. Mampukah CIW 20350 ini membuka untuk 100 PS 350 Newton? Seberapa kuat dan berapa detik? 1, 2, 3. Wah, mantap ya, udah terbuka. Gila, ternyata terbukti kuat. Dan sekarang saya mau coba di atasnya lagi ya. Oke, kita coba di 375 ya. Oke, sudah di 375. Kita ambil jauh lebih di atasnya ya. Kemampuannya hanya di 350, kita coba di 375. Tapi teman-teman perlu ingat, ini adalah real baut as roda yang dratnya kecil-kecil. Jadi jauh lebih kuat ya. Kalau dicoba dengan as drat biasa yang gede-gede, mungkin di 400 saya rasa masih oke ya. Tapi kita buktikan aja di 375. Dengan kapasitas maksimal sebenarnya 350. 1, 2, 3. Oke, terlalu memaksa ya, jadi saya anggap dia tidak mampu. Dan kalau misalkan realnya di 350, membuka 350 sudah oke banget dan mantap. Jadi tidak bisa di atasnya lebih jauh, tapi 350 tadi masih sangat mudah. Untuk suhunya, sekalian aja langsung kita tes ya. Di 37,3, 37,3. Adem banget ya, baterainya 34, 36, mantap. Jadi adem banget. Oke, tadi udah kita cobain ke baut sebuah roda dari mobil Canter yang 100 PS untuk truk yang roda 4 itu ya. Dan hasilnya di 350 Newton kita set, pakai kunci momen molar juga, udah oke banget sesuai dengan yang ada di speknya. Tapi udah kita coba di atasnya, dia belum mampu ya Sobat ABS. Jadi untuk spek dan juga kemampuan ini udah pas banget, udah oke, tidak over ya. Apalagi under enggak. Jadi memang dia udah berfungsi dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan spesifikasi yang tertulis. Kemudian untuk build quality menurut saya ini so-so, tidak bagus banget, juga tidak jelek ya maksud saya, karena ada bagian-bagian yang memang kurang rapi, tapi untuk bagian karet-karetnya ini udah rapi banget, udah jempolan. Dan kalau kita ngelihat fungsinya juga, sebuah impact wrench biasanya kalau ada di bengkel-bengkel gitu ya, ditaruh di lantai, kadang ketendang-tendang, kemudian tangannya bekas oli, bekas gemuk, megang-megang, bakalan kotor. Itu udah pasti ya Sobat ABS. Jadi kalau dari awal kurang memuaskan dalam produk-produk untuk build quality-nya, menurut saya kita pakainya pun juga nggak eman-eman ya, nggak sayang gitu ya Sobat ABS, jadi lebih loss aja. Apalagi kalau dibanderol dengan harga sekitar Rp980.000 aja untuk tipe E ini, tergantung toko yang menjual ya, maju mundur. Ini menurut saya udah oke banget, udah worth to buy banget ya Sobat ABS, walaupun di atas dari speknya tadi udah kita cobain itu nggak mampu. Tapi ya kembali lagi ya, kalau buat teman-teman ini cocok nggak nih untuk kebutuhan rumah kalian, misalkan untuk membuka mobil-mobil, bannya mobil Avanza Xenia ataupun L300, ini udah pasti lebih dari cukup ya Sobat ABS. Untuk mebel-mebel sepeda motor, membuka blok mesin ataupun CVT gitu ya, mungkin ini masih bisa kok ya Sobat ABS. Silahkan aja, kalau misalkan tertarik bisa cek link di deskripsi di bawah video ini. Dan untuk produk Molar ini adalah yang pertama kalinya saya review, dan kesan-kesan saya yang pertama kali ya, ini kalau dibilang produk generik ya, bisa jadi produk generik, tapi menurut saya variannya juga lumayan banyak ya. Tadi udah kita coba cek, itu ada impact drill, impact wrench, impact driver, kemudian ada oscillating, ada bor beton ya, bor bobot juga, semuanya berbaterai, dan baterainya pun ekosistemnya udah bagus, dipakai satu sama lain udah bisa. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao.